seburuk-buruknya orang. Yang salah itu perilakunya, bukan namanya. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan sakiti namanya, perbaiki perilakunya. Jangan cederai namanya. Karena jadi ada orang dengan nama yang serupa tidak berbuat yang sama. Anda itu mau menjatuhkan orangnya atau memperbaiki perilakunya? Anda seorang leader, ada bawahan salah. Ya, jangan ditajamkan kata-kata itu untuk menghancurkan namanya dan kehormatannya. Perbaiki kesalahannya. Kita akan meninggalkan dunia ini. Pertanyaan yang sama disoal oleh Quran. Kalau kamu bekerja keras untuk dunia, saat kamu meninggalkan dunia, persiapan kamu sudah ada belum? Bekal kita sudah kita kumpulkan belum? Sedangkan kematian itu sifatnya pasti, saudara. Pasti. Kita yakini itu. Kita dengar beritanya, kita lihat kejadiannya, kita sholatkan orangnya, dan besok kita disolatkan di dalam keranda itu. Apa yang kita siapkan untuk kita bawa pulang? Dan indahnya Quran memberikan satu peta yang jelas dengan frame yang utuh. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian Al-Baqarah ayat 201 itu. Allah nggak pisahkan, kita didorong. Jangan tanggung. Kalau Anda kerja, sukses sesukses-suksesnya. Bekerja secara profesional, kerja yang loyal, dedikasi yang benar, nggak usah aneh-aneh. Panduannya sudah jelas, gak usah menyimpang. Jangan korupsi, jangan nyogok, jangan bertengkar, jangan berkelahi. Lakukan saja sesuai dengan tupoksinya, dengan cara yang benar, dan biarkan takdir mengantarkan kita pada rezeki yang terbaik. Bagaimana cara Allah menjawab doa kita? Apakah seperti yang kita harapkan? Atau cara Allah memenuhi apa yang kita butuhkan? Maka yang pertama, dijawab oleh Al-Quran dengan cepat. Falyastajibuli waliyu'minu bi. Jika doamu ingin cepat dijawab, doa itu kan permohonan kita, panggilan kita kepada Allah untuk mengabulkan, menyelesaikan apa yang kita minta. Kita memanggil. Maka Allah kemudian mengajak bicara logika kita, mengkhitab bahasa Arabnya, menggunakan hukum yang sama. Kalau panggilanmu dalam doa ingin cepat dijawab, maka respon juga dengan cepat panggilanku. Falyastajibuli. Kalau aku panggil, kamu datang. Maka muncul hukum, tiap hari Allah panggil, dicek 5 kali dalam sehari. Subuh dipanggil, zuhur dipanggil, asar dipanggil, maghrib dipanggil, isya dipanggil. Dipanggil itu untuk konfirmasi doa kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi, ini sekarang hambanya nggak sujud, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Justru dipanggil sholat itu mengkonfirmasi keinginan kita. Karena itu, hayya 'alas shalah, ayo sholat, hayya 'alal falah. Ayo bahagia, sukses. Apa di antara tanda kebahagiaan itu? Saat kita mengkonfirmasi, doa kita dijawab. Itulah kenapa secara bahasa sholat disebut dengan doa. Karena semua bacaan sholat isinya doa. Dari mulai kita mengagungkan Allah, takbir, iftitah, doa, fatihah isinya doa, sampai dengan salam isinya doa. Duduk di antara dua sujud, dari minta ampun, minta kasih sayang, minta perlindungan, minta rizki, warzukni, 7 permintaan, baru duduk di antara dua sujud. Semuanya doa. Maka konfirmasinya ketika Allah panggil, datang. Ada yang dipanggil jam 5 kurang 30, 4.30 adzan subuh, Allahu Akbar, dipanggil saat adzan, dia datang. Begitu dipanggil, dia datang. Maka berhak bagi Allah ketika minta, dia pun dikabulkan saat minta. Ada yang sebelum dipanggil sudah datang. Maka ada yang fitrahnya sebelum minta sudah dikabulkan oleh Allah. Seakan-akan tak punya masalah, seakan-akan keinginannya terkabul. Padahal sebelum dia meminta, Allah sudah sediakan. Karena kebiasaannya selalu datang kepada Allah walaupun belum ada panggilan. Bagaimana orang yang dipanggil setengah 5, datang jam 7, datang jam 8, kadang-kadang gak kepikiran. Tapi ketika dititipkan masalah, nuntutnya luar biasa. Ya Allah, kenapa engkau belum kabulkan juga? Kenapa engkau belum jawab juga? Boleh jadi hukum yang pertama ini yang belum kita optimalkan. Terkadang sudah sholat, sudah tahajud, belum dipanggil sudah datang. Maka muncul yang kedua, kenapa terlambat? Kenapa belum terkabulkan? Doa saat Ramadan itu mustajab. Saya sarankan ya, kalau sedang ibadah Ramadan, tutup dengan doa. Selesai baca Quran, doa. Selesai sholat walaupun 2 rakaat, doa. Ya, buka puasa itu paling efektif. Itu langsung hadisnya jelas sekali. Orang yang puasanya benar, dia berdoa saat buka, itu potensi dikabulkan.
Ya, makanya setan provokasi betul itu saat buka itu, supaya fokus kita ke makanan dulu. Dari sekarang nabung ya, siapkan untuk Ramadan khusus. Gak apa-apa, saya punya 30.000, siapkan sehari 1.000. Jangan lihat nominalnya. Pakai syahadat. Pakai tauhid amalnya. Ini yang terbaik, yang paling halal, saya punya 30.000, saya bagi sehari 1.000 sampai Ramadan selesai. Tapi pakai tauhid. Lillah. Yang penting Allah ridha ya Allah. Ini perasaan keringat saya karena Engkau yang Maha tahu bagaimana aku mencarinya. Aku mendapatinya. Aku berdoa siang dan malam untuk dapat ini. Ya Allah, terima amalku. Nah, begitu diberikan itu, doa minta. Apa hajat antum? Pukul tuh 30, keluarkan dari sekarang. Doa hari pertama setelah saya infak. Untuk ayah saya dulu, untuk ibu saya, untuk istri, untuk anak-anak. Baru yang lain-lain. Karir, apa, belajar dan sebagainya. Gitu, satu-satu. Dari sekarang. Siapkan nabung yang benar. Ternyata berdoa dalam sholat itu berbeda dengan doa saat tidak sedang sholat. Orang kalau sholat dia berdoa dan benar doanya, itu akan dijawab 2 kali lipat lebih cepat dibanding dengan yang doa tapi di luar sholat. Saya bocorin nih, bocor halus aja nih. Orang yang doa dalam sholat, itu doanya akan dikabulkan 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang doa di luar sholat.